nggak apa-apa. Utang yang apik. Mulai ini jadi ngaji hadis itu nanti banyak ada istilah-istilah kapan-kapan kalau saya sempat tak bikinkan sekedar ilmu hadis tentang apa itu hadis sahih, mursal, hasan dan sebagainya istilah tapi orang bahasa Arab langsung tak terjemah ke bahasa Indonesia supaya nanti tidak asing ini hadis sahih, hadis hasan, mursal, maudhu ini gimana itu opo, sanad ki opo, matan hadis ki opo, rawi ki opo lah nanti tak ringkeskan. Nak terlalu panjang lebar nanti yang malah jenengan mumet istilahnya. Tak kayak ringkeskan dan suwe-suwe kok kenal. Awan-awan untuk kelakon. Bismillahirrahmanirrahim. Bab ahkamil miyah. Bab menerangkan hukum-hukumnya air. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil bahri wa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu akhrajahu al-arba'ah wa ibnu Abi Syaibah wallahu lahu wa ibnu Huzaimah wa Tirmidzi wa Malik wa Syafi'i wa Ahmad. Kitab bersuci ini kita ngaji awalnya ibadah itu suci. At-tahur miftahul ibadah. Bersuci itu kuncinya ibadah. Jadi sebelum kita melangkah pada bab ubudiyah, kita bahas tentang taharah dulu, bersucinya awalnya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda mengenai laut. Rasulullah sabdakan laut itu suci airnya, halal pantainya. Laut itu suci airnya, halal bangkainya. Aspek wurud, aspek berlakunya hadis itu sebelum Rasul sabdakan. Jadi ada beberapa kelompok sahabat yang jadi nelayan, cari ikan di lautan. Mereka hanya membawa perbekalan air yang terbatas sedikit, air yang tawar itu hanya sedikit. Namanya nelayan kadang-kadang harus berhari-hari di tengah laut. Maka ketika air persediaan tinggal sedikit, sementara itu persediaan hanya untuk minum, mereka ini Arab sholat itu. Arab sholat kan kudunya wudhu, yang diketahui mereka sholat itu harus suci badannya, pakaiannya, tempatnya. Nah ini kita untuk bersuci pakai wudhu, air yang kita bawa sedikit. Kalau mereka mengadu, terus pokoknya saiki opo sing isone teko wudu baju laut dhisik. Sesuk nak tekan Madinah taklet Rasulullah. Ini penting. Jadi nak tidak tahu sesuatu kaitannya dengan amal, kita datang pada orang lain tanya, mulai ngaji. Sahabat dia begitu. Ini wong jenenge nelayan iki berarti sedhe keluarga, wis di tanggungan apa kok yujik ngaji katanya. Kok saiki pokoke karena tidak memungkinkan tanya secara langsung, kita istihad dulu piye kok dene banyu teko wong banyu laut sih. Nanti kita tanyakan hukumnya. Maka setelah bertemu Rasulullah, mereka tanya, "Ya Rasulullah, inna narkabil bahra wa nahmilu ma'al qalil minal ma'." Ya Rasulullah, kami ini berlabuh di lautan, kami membawa sedikit persediaan air. Kalau kami berwudu dengannya, kami akan kehausan. Apakah boleh kami berwudu dengan menggunakan air laut? Nah, itu. Kami membawa air tawar hanya sedikit, dan itu hanya persediaan untuk minum. Kalau kami pakai untuk wudu, kami kehausan. Tidak mungkin juga minum air laut. Nah, tapi kalau kami tidak gunakan air tersebut untuk berwudu, lah kami wudunya gimana? Maka apakah boleh kiranya kami berwudu dengan menggunakan air laut? Airnya kan asin, dan laut itu mereka ketahui, laut itu kan opo wae mlebu laut atau dari kalian-kalian yang ini bermalahnya ke laut, ono batang, ono ini, lah apakah suci? Lagian juga rasanya kayak gitu. Maka Rasulullah sabdakan, huwa at-tahuru ma'u. Laut itu suci airnya, halal bangkainya.
Yang ditanyakan tentang air, hukumnya air laut, tapi Rasul jawab 2. Karena terkait laut kuwi suci airnya, halal bangkainya. Tentang bangkai laut tidak ditanyakan, tapi ini terkait. Yang namanya bangkai itu hewan yang mati tanpa sembelih, namanya bangkai. Kalau disembelih namanya dzabiyah, istilah bahasa Arabnya. Nah, secara umum hewan-hewan yang mati tanpa sembelih itu kan bangkai, haram dimakan. Innama harrama alaikumul maitata waddama. Maitah semuanya haram. Nah, tapi Rasul memberi hukum tentang maitah di lautan. Hewan-hewan yang hidupnya di laut, kalaupun dia mati tanpa disembelih, maka halal. Ya, saya kira melayang gerok terinya sok keranjang kudu beli, Pak, dengar beli. Oh ya, masya Allah, ya entek waktu ini ya, kan gitu. Lah, hewan yang hidupnya murni di laut, bukan amfibi, bukan yang bisa bertahan lama di darat, tapi memang di laut hidupnya, kalaupun di darat tidak lama dia akan mati, maka itu halal dan tidak perlu disembelih. Umpama tidak disembelih tetap halal. Meskipun bentuknya ya boh anjing laut, singa laut, kuda laut, ular laut, apa wae lah. Sing penting ora kapal laut. Nah, kapal laut ki atos maksudnya. Lah itu halal kabeh, tanpa disembelih halal. Gitu. Di sini juga pelajaran bahwa memberikan jawaban lebih daripada apa yang dinanyakan itu boleh, kalau itu terkait dengan faedah yang ditanyakan. Karena ini sifat hukumnya bagi laut gitu. Ya dijawab, tapi ditambahi, tambah ngerti. Oh, kepepete wong ning laut ki ora mau masalah banyu, juga panganan. Umpama nelayan harus berbulan-bulan di laut, terus di apa iwake di kokon es, kan otomatis mati. Mendarat sudah dalam keadaan bangkit semua, itu halal. Halal. Nah, ini hadis ini menjadi dasar yang utama dalam bab taharah. Jadi air laut suci. Tohur itu suci dan mensucikan. Kalau tohir belum tentu tohur. Kalau tohur sigot mubalaghah itu namanya sangat suci. Artinya bukan sekedar suci datnya, tapi juga bisa mensucikan perkara lain. Kalau suci belum tentu mensucikan. Kopi ini suci, Pak. Nah, rasa suci lah itu diombe, misalnya campur banyu yoh ya. Nah, rasa suci lah kena diombe. Ini suci, tapi nak diwudu rasa. Nah, gitu loh. Suci belum tentu mensucikan. Nah, kalau mensucikan pasti suci. Banyu teh, banyu sabun, dan masalah kan ya suci. Nah, rasa suci gini kembali yang malah najis kabeh. Tapi itu semua tidak bisa dibuat untuk mensucikan. Suci itu belum tentu mensucikan. Dan ini Rasulullah tohur, airnya bisa mensucikan. Untuk wudu, untuk mengangkat hadas, najis dan sebagainya bisa. Dan juga halal bangkainya. Ada 2 bangkai yang halal dalam riwayat hadis. Ukhillat lana maitatani wa danani. Dihalalkan untuk kita umat Kanjeng Nabi 2 bangkai dan 2 darah. Fa'amal maitatani al-jarad was-sama. Apa dari as-samak wal-jarad. 2 bangkai yang halal ini bangkainya ikan dan bangkainya belalang. Untuk warang kayu itu dan sisa tol wakahnya burung ramang kesembelih halal itu. Halal. Cuma ada sing makruh dari halal itu, meskipun halal tapi ada makruh walang gitu, karena itu madhuratul jasa. Madhuratul jasa. Nah, ini kalau belalang umpama itu bangkai pun tidak disembelih ya halal. Nah, juga sama ikan, baik ikan sungai, ikan laut, pokoknya ikan yang hidup di air, maka itu umpama dia mati tanpa sembelih itu halal. Adapun darah yang halal adalah
mati dan limpa. Nah itu halal. Yang haram itu daman masfuhan, darah yang mengalir, arko akhirnya digawe dideh tapi asalnya darah mengalir, maka itu haram. Dari hadis ini kita bisa ambil pelajaran. Yang pertama, kita diminta supaya bertanya kepada orang alim, maka kalau kita tidak tahu hukum sesuatu. Seperti sahabat tadi, arep wudu tapi kok banyune kayak gini, gue banyu sing normal tapi kok sithik. Nah, ke wudu awake dhewe mati kehausan, tapi nak ora wudu salate arep piye? Maka tanya hukumnya. Di sini juga dikiaskan, ini kan perjalanan laut. Nah, umpama perjalanan darat bagaimana? Gue banyu sithik musafir, gue banyu sithik ke ngombe. Banyune persediaan tinggal sedikit, mau waktu sholat tidak ada air kecuali air bekal itu tadi. Nak ke wudu nanti kehausan. Nah orang wudu jero piye, ora ono banyu, iki mau ono banyu laut iso wudu. Tapi tidak ada, terus gimana? Tayamum. Karena wujudnya air saat itu dengan ketentuan dianggap tidak ada, karena wujudnya air itu digunakan untuk minum. Kalau digunakan minum kok nanti kalau digunakan wudhu nanti minumnya malah keteteran, kehausan, malah mengancam nyawa, maka diganti saja wudhunya dengan tayamum. Nah banyu bisa diganti nganggo lebu sing suci, tayamum. Nek nak sing melayang nyawane jero piye ganti napa? Coba ini maka menjaga kesehatan lebih diutamakan. Maka dalam kondisi itu nak banyune kok sithik tok, utawa ono sing adol tapi regane ra normal. Banyu seliter itu misalnya seliternya ada cukup seliter 50.000 ya, ngeplak batuk ngono kuwi. Nah, kuwi wujuduhu keadaannya, wujudnya dianggap tidak ada. Nah, maka saat seperti itu, keterbatasan air seperti itu, kita boleh tayamum, tidak harus wudu. Bahkan bisa jadi haram wudu pakai air saat itu. Nah, yang pertama jadi nak orang ngerti apa tak kok, jangan memaksakan akalnya. Wah kira-kira ini lah tak kira-kira. Wah Ta'ala kan maha tahu. Lu rahmat kuwi. Yang kedua, boleh kita melakukan safar, termasuk safar yang bahaya kayak apa itu nenggon lautan itu kan bahaya. Meskipun itu bukan dalam rangka jihad fisabilillah, yang penting orang maksiat gitu. Ini kan dalam rangka mencari nafkah, itu juga bagian dari agama. Kalau niatnya agama maka boleh. Nah, boleh safar dengan dia, yang penting tujuannya orang maksiat, boleh. Kemudian takutnya terjadi kehausan karena keterbatasan air, boleh menggunakan air laut atau debu untuk tayamum sebagai pengganti wudhu. Sementara air yang ada yang terbatas tadi diberatkan untuk minum. Yang seterusnya bahwa memberitahu bahwa air laut berarti mutlak hukumnya suci. Mbok kencing bareng wong sak negara ning laut ki ora dadake laut iki najis. Nah. Terus bahwa ikan laut itu halal bangkainya berarti iwak itu orang kudu disembelih. Iwak ini ora kudu disembelih. Untuk halalnya itu tidak harus disembelih. Umpama mati, umpama linganu lele itu diketuk apa ditegal gulune blak atau berapok gawa montul cepat ora apa-apa. Nah, kuwi tetap halal. Nah, masalah taine nggon iwak kuwi tetap najis. Nah, oke. Iwak-iwak sing gede umume ditokke. Nah, meskipun itu dagingnya halal, tapi nak ning kono kuwi ana najis berupa tai sing akeh, kecuali nak menurut ahli urufnya
itu menyulitkan, maka dimakfu. Teri, beda di teri nak yo ngaruh tuh Pak. Wah yo enteng waktune cucu. Nah itu meskipun ada tainya digoreng we tambah gurih halal. Yang nak tahu soal digoreng sak taine yo ora kena. Jadi al-masyaqqah tajlibut taisir, sesuatu yang menyulitkan menarik hukum kemudahan. Jadi yang penting cara iwak ilmu ora kudu dibeleh, wis teko halal. Nek tak itu akeh yo didadati. Aja teko dinano. Dan halal makan bangkainya ikan-ikan di lautan, meskipun wujudnya bukan ikan tapi bentuk-bentuk yang lain seperti kuda laut, singa laut. Kalau memang dia itu murni hewan yang hidupnya di air, maka bentuknya apa wae tetap halal. Meskipun anjing tapi anjing laut. Nah,